Baik, selanjutnya kita bahas sedikit tentang ayat muskilat. Ya, ini di Al-An'am masih. Surat Al-An'am halaman 147 ya. Ayat yang ke-143 dan 144. Ada dua kata yang diblok, dua kata yang sama. Sebetulnya ini bukan masuk kategori muskilat kalau dalam pembahasan kitab muskilat. Cuma memang kalau di Mushaf As-Shahih maupun Al-Itqan ini tidak hanya sekedar yang umum ya, memang termasuk hal-hal yang memang rawan salah secara praktek, karena ini semua kita buat berdasarkan fakta ya, pengalaman, baik itu ketika belajar sendiri, mungkin saya dulu juga banyak salah di situ, atau ketika mengajar ya, banyak orang yang bingung di sini. Nah, kita masukkan ke kategori muskilat. Nah, di sini sebetulnya bahasanya bahasan mat ini ya, mat far'i. Itu di ayat 143 dan 144 surat An-Na'am ada dua kata yang diblok, kata yang sama persis, yaitu adz-dzakaraini. Ya. Apa muskilatnya? Kita baca dulu keterangannya di bawah itu. Ada hamzah a ya, dibaca panjang 6 harokat atau disebut mat lazim mutsaqqal kalimi, atau ada juga yang menamakan dengan mat farq ya, atau bisa juga dibaca tashil. Ini untuk riwayat Hafiz dari Asim dengan thariqah Syatibiyah, tentu bisa dua wajah atau dua cara membaca ini, nanti kita contohkan ya. Itu dibaca tashil antara hamzah dan alif. Nah, pengucapan secara tepat harus bertalaki langsung dengan guru. Jadi pertama tentang penamaan mat ya. Penamaan mat itu memang semua teori tajwid itu sifatnya ijtihad ya, apalagi mat ya. Kalau di buku Shahibut Tilawah saya sebut tuh di pembahasan mat di footnote. Nah ini saya sebutkan di footnote nomor 53 halaman 66 jilid 4, di kalangan ulama tajwid terdapat bermacam-macam model pembagian mat ya. Jadi model perinciannya, kemudian penamaannya itu, apalagi mat ini sangat banyak versinya. Tapi intinya itu sifatnya teorinya ya. Tapi secara praktek tentu ya sumbernya wahyu ya, dengan talaki. Ya, tapi secara penamaan memang ada banyak variasinya. Dan itu tidak pengaruh ke praktek ya. Kemudian kalau di sini juga terkait kalimat adz-dzakara ini di ayat halaman 69 Shahibut Tilawah jilid 4, itu memang di sini saya masukkan ke kategori mat lazim mutsaqqal kalimi, atau disebut kalimi mutsaqqal. Tapi di footnote tetap ada juga ya, di footnote-nya ada keterangannya. Ada juga yang menamai dengan mat farq. Memang ada yang menamai mat farq ya. Tapi secara umum lebih banyak memang dikategorikan sama dengan mat lazim kalimi mutsaqqal, yaitu ada mat yang sesudahnya ada huruf bertasydid ya. Kalau kemudian penamaan mat farq ini saya ambilkan dari salah satu syarah Matan Al-Jazari ya. Ini ada beberapa mensyarah ya. Kalau ini dari Al-Alamah Khalid Al-Azhari ya. Beliau membagi mat ini malah banyak sekali, ada 14 macam ya, banyak. Termasuk disebut di sini maddul farqi, yaitu kata adz-dzakara ini Allah dan sejenisnya ya, nanti termasuk Allah. Disebut ini apa, sumya bidzalika li'annahu yufarriqu bainal istifham wal khabar ya. Karena ini membedakan antara hamzah istifham ya, pertanyaan, dan khabar, dan kalimat berita. Ya, jadi karena ini kalimat tanya, adz-dzakara ini kalau kita baca terjemahnya kan, apakah yang dalam itu adalah dua jenis jantan. Nanti ada kata tanyanya ya. Ya, bukan adz-dzakara ini yang hanya menyebutkan kalimat berita. Gitu. Tapi ini ada dua hamzah sebetulnya. Adz-dzakara ini ya, satu hamzah qata' yang hamzah istifham, kalimat tanya. Yang kedua adalah hamzatul wasl, digabung jadi dibaca mat lazim ya, 6 harokat. Jadi bacanya qul adz-dzakaraini, 6 harokat ya, tidak boleh kurang ya, dibaca
mat lazim. Jadi sama yang kedua kata yang di 144 juga sama ya. Dibacanya qul adzakaraini, sama persis ya cara bacanya dengan mat lazim mutsaqal kalimi karena kategorinya juga mat lazim atau disebut mat farq tadi, dinamakan tersendiri. Atau bisa juga dibaca dengan tashil. Kalau yang wajib kan nanti di surat Fussilat ya, surat Fussilat. Surat Fussilat ayat 44 ya. Itu yang a'jamiyu. Kalau di sini pilihan ya, kalau di sini boleh memilih ya dengan yang jelas dengan riwayat Hafiz dari Asim ya, dengan thariqah Syatibiyah itu bisa dibaca mat lazim atau istilahnya bil ibdal sering istilahnya ya, atau dengan bit tashil ya. Cara bacanya yaitu antara hamzah dan alif ya. Dibaca antara hamzah dan alif itu maksudnya yang hamzah waslnya ya. Kan yang hamzah yang pertama jelas kalimat tanya, itu artinya apakah. Itu jelas a. Nah yang kedua tadi kan dipanjangkan jadi mat. Adzakar itu mat ya. Dibaca alif. Kalau ini dibaca antara alif dan hamzah, kalau dibaca hamzah berarti aa. Maka kemudian dibaca antara hamzah dan alif berarti a. Bacanya adzakaraini. Jadi bisa dibaca begitu ya. Saya baca qul adzakaraini harrama amil unthayain gitu ya. Qul adzakaraini. Tentu butuh praktek dan dikoreksi, tapi yang jelas secara hukum yang pertama ini dibaca mat lazim atau istilahnya bil ibdal ya, dibaca 6 harokat, nggak boleh kurang ya. Seringkali banyak yang buru-buru masuk tasdidnya ya, terutama pemula ya, pembaca pemula itu buru-buru langsung adzakar ini gitu aja. Jadi baca qul adzakaraini harrama amil unthayain ya. Atau cara kedua tadi yaitu dibaca dengan bil tashil ya. Qul adzakaraini bacanya yang pertama jelas, yang kedua diseret antara alif dan hamzah. Adzakaraini seperti a'jamiyyu gitu ya. Karena ini ada kalimat tanya ya. Makanya hamzah kalau dipanjangkan di takbiratul ihram itu jadi kalimat tanya, makanya enggak boleh ya. Baca Allah itu jadi kalimat tanya. Kan ini artinya apakah dua jenis jantan. Kalau dibaca adzakara ini kalimat berita, kata berita, ya. Nah, seperti kalau ini saya kutip ya dari kitab Kasyifatus Suja, Syarah Safinatun Najah, ya, Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, ya, ketika beliau menjelaskan tentang bahasan takbiratul ihram. Di kitab Safinatun Najah kan disebut surutut takbiratul ihram 16. Syarat takbiratul ihram itu ada 16. Antara halatul qiyam fil fardhi ya, kemudian posisi berdiri dan seterusnya. Tapi poinnya di sini nanti ada wa alla yamudda hamzatal jalalah wa adamu madba'i akbar ya. Enggak boleh memanjangkan hamzahnya yaitu Allahu akbar dibaca Allah gitu ya. Termasuk baknya nggak boleh dipanjangkan, misalnya Allahu Akbar misalnya, nggak boleh. Nah ini dijelaskan itu tadi matanya ya, kemudian di syarahnya itu disebut. Kenapa? Ya di poin wa alla yamudda hamzatal jalalah, tidak boleh memanjangkan hamzah di lafaz jalalah, lafaz Allah dalam takbiratul ihram. Ya fa in madda fala tan'aqidu salatuhu. Kalau dipanjangkan maka nggak sah sholatnya. Jadi dianggap belum sholat. Karena ini rukun ya. Kenapa? Li'annahu yanqalibu min lafdil khabar al-insya'i ilal istifham. Ya. Ay istikhbar. Karena maknanya berubah. Jadi awalnya kalimat berita. Allahu Akbar. Allah maha besar. Jadi Allah itu maha besar. Kalimat berita. Ya. Tapi kalau dibaca Allahu Akbar, jadi kalimat tanya, apakah Allah Maha Besar? Oh kan? Berarti masih nggak yakin dong. Jadi kalimat tanya, ya.
Jadi kalau Allahu Akbar itu kalimat berita. Allah Maha Besar. Bisa dipahami langsung, itu adalah sebuah semacam ikrar, kalimat berita atau pernyataan. Tapi kalau Allahu Akbar itu adalah kalimat tanya. Apakah Allah Maha Besar? Antum yakin apa enggak? Masih nanya gitu ya. Termasuk ini tambahan ya, ada baknya tadi nggak boleh dipanjangkan juga ya. Mesti dibaca Allahu Akbar misalnya gitu. Ada yang begitu soalnya. Ini banyak soalnya ya. Banyak Allahu Akbar gitu. Ini disebut ini. Yaitu ada maddi ba'i akbar. Falau qala seandainya dia mengatakan Allahu Akbar gitu ya. Itu dipanjangkan baknya, lam tanaqid salatuhu. Nggak sah sholatnya juga ya. Karena takbiratul ihram itu rukun ya, harus dibaca dengan benar. Sawaun fatah al-hamzah au kasaroha ya. Jadi hamzahnya dibaca fathah atau kasroh. Kenapa? Li'anna akbar dengan ba yang panjang. Kalau akbar tadi kan maha besar, ismu tafdil ya. Jadi maha besar lah terjemahnya. Karena kata akbar dengan fathah di hamzah, bi fathil hamzah itu jam'u kabarin. Jadi kata kabar bi fathataini mithlu kata seperti kata sababin. Sabab jamaknya asbab. Ini kabar itu jamaknya kabarin pakai kaf ya. Kabarin jamaknya adalah akbar. Seperti kata sababin itu sebab, jamaknya asbabin. Arti sebab-sebab. Apa itu kabar atau jamaknya akbar? Wa huwa ismun litabl al-kabir lahu wajhun wahid. Yaitu itu adalah sebuah nama untuk kendang yang besar ya, satu kendang ya. Jadi itu kendang ya, kendang yang besar yang memiliki satu sisi, satu wajah. Jadi kalau akbar itu jamak dari kata kabarun, itu artinya kendang ya, alat kendang itu ya. Itu jadi alat musik ya. Jadi kalau Allahu Akbar ini jelas fatal ya, masa Allah kendang kan gitu ya. Makanya disebut detail banget ya menjelaskannya. Tapi itu sedikit tambahan faedah dari pembahasan az-zakara ini, karena tadi kan dia kata istifham ya, termasuk nanti kan di surat An-Naml, surat Yunus juga ada kata Allahu, A-nya panjang sama kayak ini, dia masuk mat lazim mutsaqqal kalimi, tapi juga disebut juga mat farq ya. Bacanya sama dengan dibaca mat lazim atau dibaca tashil. Sama, ada kata tanyanya. Tadi kata Allah artinya kata berita Allah, tapi Allah apakah Allah? Allahu khairun amma yusyrikun. Apakah Allah yang lebih baik ataukah apa yang mereka persekutukan? Nah, itu ada kata tanyanya memang. Ya. Itu. Jadi makanya kalau baca Allahu Akbar itu fatal artinya ya. Jadi kayak masih ragu-ragu. Atau baknya yang dipanjangkan tadi ya, Akbar. Baik, itu sedikit tambahan pelajaran pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.